Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pada hari ini? Saudara-saudari, kita percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kita kehidupan, kekuatan untuk menjalani hidup kita setiap harinya. Karena itu, mari kita menaikkan pujian kita bagi Dia. Dari pujian kita, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas hidup hari ini yang Tuhan terus anugerahkan. Kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami, menuntun kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita pada hari ini 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sedemikian firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Petrus 2 ayat yang kelima ini menjelaskan kepada kita tentang batu hidup. Itu yang menjadi tema renungan kita, batu hidup. Yesus digambarkan sebagai batu yang hidup untuk menunjukkan kekuatannya yang tidak dapat dikalahkan dan keberadaannya yang kekal.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus merupakan batu yang hidup, yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, serta menjadi raja kehidupan bagi seluruh dunia ini. Dan Petrus menghimbau agar seluruh jemaat, orang yang percaya kepada Kristus, bersedia dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun sebuah rumah rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini merupakan gambaran atau kiasan yang digunakan untuk kehidupan sebuah jemaat yang kokoh. Kehidupan orang yang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Batu-batu yang hidup ya bermaksud mengajarkan kepada kita bahwa jemaat itu hendaknya terdiri dari orang-orang yang penuh semangat dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang kreatif, yang inovatif. Bukan jemaat yang biasa-biasa saja, tetapi jemaat yang mau maju dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam iman percayanya kepada Tuhan. Batu-batu yang hidup itulah yaitu kita yang Tuhan juga mau pakai untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, rumah rohani yang dimaksudkan di sini yaitu orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup dalam kerohanian, yang teguh di dalam Tuhan, membangun persekutuan rohani yang erat dengan Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak mengikuti cara hidup dunia ini. Meskipun kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kepala gereja Yesus Kristus. Ya, dengan demikian kita sudah membangun rumah rohani, pembangunan rumah rohani di dunia ini. Sehingga terbangunlah suatu jemaat yang kudus, ya, dan mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus. Persembahan hidup rohani kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan, rohani kita semakin dibangunkan di dalam Tuhan, dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Demikian juga dengan keluarga kita yang terus bertekun dalam firman Tuhan, bertekun hidup di dalam kehendak Kristus, sehingga tetap menjadi batu-batu yang hidup di dunia ini. Dan iman percaya kita dikuatkan di dalam Tuhan. Kita terus membangun persekutuan hidup dengan Tuhan, persekutuan hidup dengan jemaat yang sesuai, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari Kidung Jemaat 37A, Batu Karang yang Teguh. Kita percaya Roh Kudus menuntun kita menjadi batu hidup itu. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tahan, walau aku berjerih
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini menuntun kami agar kami mau dipakai menjadi batu-batu yang hidup itu untuk membangun rumah rohani. Dan ketika kami hidup di dunia ini, kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Membangun persekutuan hidup yang baik dengan Tuhan, baik secara pribadi, persekutuan di tengah keluarga kami, demikian juga dalam pelayanan kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mendoakan bangsa kami, Tuhan menguatkan, meneguhkan pemimpin kami di negara kami, presiden, wakil presiden, dan semua pemimpin-pemimpin negara kami sampai ke tingkat daerah. Demikian juga khususnya kota tempat kami tinggal, kota Bekasi ini. Tuhan berkatilah pemimpin kami agar terus bekerja untuk kesejahteraan kota tempat kami tinggal ini. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Pandemi COVID-19 yang sudah lebih setahun kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan bertahan hidup oleh karena Tuhan. Tuntun kami dapat menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami bersyukur Tuhan memulihkan kesehatan semua saudara-saudari kami. Tuhan berikan pemulihan kesehatan sempurna bagi yang sedang sakit, yang sedang diisolasi baik mandiri ataupun di rumah sakit. Pulihkanlah ya Tuhan. Kami percaya pemulihan kesehatan Tuhan nyatakan bagi yang kami kasihi, Bapak Brilio, yang kami kasihi Nade Heri Tarigan, Nora Supiati Berubangun, kakak kami Nade Angel, Nade Gide, orang tua kami Tigan Anta, kakak kami Kak Delfitra, Kak Ida Haryanja, dan semua keluarga kami, dimanapun berada, pulihkanlah ya Tuhan kesehatannya. Demikian juga ya Tuhan, anak-anak kami percaya Tuhan berkati dalam studi, pekerjaan, kehidupan mereka tetap setia di dalam Tuhan. Demikian juga semua jemaat Tuhan, pelayanan gereja-gereja yang dilakukan Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya jemaat Tuhan di Sitelus ada Bekasi, sehat, damai, sejahtera dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam iman percaya kepada Tuhan, tetap setia hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, tetap membangun persekutuan rohani yang baik dengan Tuhan, dan menjadi batu hidup, membangun rumah rohani yang baik dalam kehidupan kita setiap hari di dunia ini. Dan ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa keluar rumah pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.